Kalau akhirnya perang dunia ketiga sampai pecah, mungkin yang paling berbahaya bukan peluru dari timah, melainkan peluru dari virus komputer, dari malware, data, sandi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia digital. Rudal emang bisa ngancurin suatu gedung, tapi satu klik dari ruang server bisa melumpuhkan satu negara. Dulu kalau kita bicara perang, pasti yang kebayang tuh kayak tentara, tank baja, terus ledakan-ledakan. Tapi sekarang perang nggak cuman di area itu. Perang juga bisa terjadi di dunia yang tidak terlihat. Bisa aja lewat sinyal dari satelit, dari perusakan kabel internet bawah laut, atau WhatsApp kamu nggak bisa digunain. Dan ini bukan cuma teori konspirasi. Di saat semua orang lagi fokus pada rudal Iran dan Israel, dan di Indonesia lagi fokus ngebahas tentang ijazah palsu, ada front lain yang udah mulai bergerak. Apakah itu? Perang digital. Ada rumah sakit di Israel yang sistemnya tiba-tiba lumpuh. Sistem milik Kementerian Iran tiba-tiba tampilannya dirubah. Bahkan ada loh bandara yang akhirnya nggak bisa operasi karena sistemnya diretas. Dan semua itu nggak pakai peluru. Semua itu pakai satu klik di ruang server. Pertanyaannya, siapa yang melakukan dan kenapa perang non-fisik malah jauh lebih berbahaya? Dan itu akan kubahas di videoku ini. Jadi tonton sampai selesai biar kamu nggak ketinggalan, and let's go. Kalau zaman dulu ya, mungkin perang digital tuh cuma dibahas di dalam film atau cerita fiksi atau di buku lah. Tapi sekarang itu udah kenyataan. Dan asal kamu tahu, negara-negara besar di sana yang rawan konflik udah mulai loh ngelakuin perang digital di bawah bayang-bayang. Secara sederhana, perang digital adalah konflik yang terjadi di dunia maya. Lewat serangan cyber, sabotase jaringan internet komputer, terus penyebaran hoaks secara masif, pencurian data penting, sampai gangguan kepada sinyal satelit maupun komunikasi militer. Yang diserang bukan cuma pemerintahan doang, tapi bandara, rumah sakit, sistem perbankan, sampai dengan media sosial masyarakatnya, men. Dan ini bukan lagi urusan hacker-hacker nganggur yang baru belajar di internet doang. Ini kelasnya udah antar negara-negara besar dengan anggaran miliaran dolar khusus cyber army. Kita bicara soal Israel yang punya unit khusus, unit 8200. Terus Iran dengan pasukan cybernya yang disebut Iranian Cyber Army. Ada juga Amerika Serikat dengan NSA dan US Cyber Command. Ada juga Tiongkok dengan unit PLA 61398. Rusia juga punya sendiri, Korea Utara dengan Lazarusnya, dan banyak perusahaan-perusahaan swasta yang ikut tergabung. Semua ini sekarang lagi bergerak, bukan cuman tentang senjata fisik, men, tapi senjata digital. Ada virus buatan, AI manipulatif, ada sistem yang bisa meretas sistem pemerintah maupun militer, dan masih banyak lagi. Dan saat perang Iran dan Israel makin memanas, bisa aja medan tempurnya itu melebar, men. Mungkin hari ini dengan membungkam sistem radar itu jauh lebih efektif daripada menjatuhkan bom di suatu wilayah. Pertanyaannya sekarang, seberapa nyata perang digital ini dan seberapa parah akibat dari perang digital? Sekarang kita udah tahu nih siapa pemainnya, apa itu tentang perang digital, dan itu bukan cuman ancaman kosong. Perang digital itu udah bikin kekacauan yang nyata, men. Tapi nyatanya perang digital nggak terlalu diberitakan besar-besaran. Beda nih kayak di Indonesia yang lebih populer ketimbang yang bahaya malah tentang ijazah palsu. Coba bayangin, Ukraina tahun 2015 jaringan listrik di sebagian besar wilayahnya di area barat itu padam total. Itu bukan karena areanya diserang, rudal ditembaki, bukan, tapi karena malware yang bernama Black Energy
yang menyerang sistem kontrol pembangkit listriknya. Dalam sekejap, lebih dari 230.000 rumah kehilangan listrik di musim dingin. Terus ada Iran 2010. Dunia terguncang ketika ada virus baru yang bernama Stuxnet ditemukan. Ini tuh bukan virus biasa, men. Ini tuh senjata cyber paling canggih yang pernah ditemuin manusia. Terus beritanya katanya virus ini dikirim oleh Israel Amerika. Targetnya adalah fasilitas pengayaan uranium nuklir di Iran. Terus Amerika Serikat 2021, jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat, Colonial Pipeline, itu jaringannya lumpuh karena serangan ransomware. Efeknya apa? Efeknya panik buying BBM. Terus akhirnya harga BBM melambung naik, semua orang antri, semua orang pengen beli. Terus ada 2020-2024 tercatat ada lebih dari 1.200 serangan ke situs digital mereka. Targetnya bukan main-main, men. Targetnya bandara, rumah sakit, pemerintahan, semua yang ada di kota itu. Dan sejak konflik dengan Iran meningkat, ada lonjakan serangan terhadap kesana, men. Yang menurutku bahaya banget dari perang digital ya. Kamu bisa ngerasain dampaknya, tapi kamu nggak bisa tahu apa yang terjadi. Semisal badan kamu tuh sakit, tapi kamu nggak tahu penyebabnya apa, sakit apa. Kalau di Indonesia tuh santet mungkin. Kita hidup di mana semua sistemnya dari listrik sampai dengan uang, dari rumah sakit sampai dengan pabrik makanan, semua tergantung sama jaringan digital. Dan semua itu saat ini ya bisa dilumpuhkan cuma dengan baris-baris kode yang dikasih tim cyber. Nah, kalau ancamannya aja udah sebesar ini, pertanyaan berikutnya berarti seberapa siap negara-negara menghadapi ancaman ini, men? Lalu apakah Iran Israel cuman pembuka dari babak baru yang akan dilakukan di dunia ini? Kayak kalau kamu lihat podcastnya Timothy Ronald sama Dr. Tirta, mungkin COVID-19 adalah cara untuk mengeliminasi siapa yang gak produktif, siapa yang bisnisnya oke, siapa yang mati, siapa yang hidup. Dulu dalam perang mungkin ya itu tadi udah aku sebutin, jet, terus pasukan militer, tank baja gitu-gitu. Tapi sekarang jauh lebih sulit, lebih licin lagi. Kenapa? Karena ada beberapa yang digunain. Yang pertama, misal serangan ke satelit. Dalam perang modern, satelit ini bukan cuma tentang internet cepat, men, tapi tentang informasi yang bisa jauh lebih cepat dapatnya. Bisa mengintai posisi musuh, mengarahkan rudal dengan tujuan yang lebih spesifik, atau mengacaukan sistem komunikasi pihak lawan. Yang kedua ada AI dan Big Data. AI sekarang bisa digunakan untuk menentukan targetnya. Terus AI juga bisa ngebantu untuk menganalisis pergerakan lawan jauh lebih cepat dari analisis manusia. Bahkan bisa ada beberapa bagian yang digunakan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan secara otomatis. Untuk militer ya, bukan cuma tentara manusia, tapi ada juga tentara digital. Ada beberapa AI yang udah maju dan gak mungkin dibocorin ke kamu. Itu udah bisa memprediksi arah serangan lawan cuma lewat dari pergerakan drone dan suara-suara yang bisa terdengar sama AI-nya, men. Dan yang jauh lebih ngeri lagi, yang mungkin gak akan kamu sadari, AI bisa digunakan untuk menjadi alat propaganda. Penggiringan informasi masyarakat, terus penggiringan opini, menyabotase pikiran kita yang itu ternyata baik ya, padahal aslinya. Terus yang ketiga ada deepfake. Coba kamu bayangin nih, ada presiden atau seseorang yang berpengaruh besar di suatu negara tiba-tiba bikin video yang itu bikin orang lain bahaya, padahal video itu palsu. Itu udah kejadian, men. Tahun 2022 ada video tentang presiden Ukraina, siapa, Zelensky ya. Itu di video itu
memperlihatkan bahwa Presiden Ukraina udah menyerah ke Rusia. Tapi nggak lama dari itu Ukraina langsung klarifikasi bahwa itu adalah video penipuan, itu video palsu. Sekarang itu lebih realistis lagi. Coba bayangin kalau ada video itu muncul antara konflik Iran-Israel. Semisal tiba-tiba ada video Donald Trump yang Amerika Serikat akan meluncurkan, akan membela. Coba bayangin seberapa besar dampak yang akan terjadi. Jadi sekarang kita hidup di era yang dimana perang bisa terjadi tanpa kamu ketahui. Karena memang kita hidup di mana teknologi, internet, jaringan begitu maju. Dan yang ngeri juga bahwa senjata digital ini udah aktif digunain. Yang tadinya mungkin perang dalam bayangan gak kelihatan, sekarang udah mulai kelihatan nih digunain. Tapi pertanyaan besarnya pasti kalau itu semua terjadi di luar sana, apa dampak untuk Indonesia, untuk kamu yang tinggal di Indonesia? Apakah kita aman atau sebenarnya kita udah jadi target tapi kita nggak tahu? Jawabannya akan kubuat di videoku berikutnya. Indonesia dalam bahaya digital, diam-diam bisa lumpuh atau itu ada di part 2-nya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng kuningnya. Mari kita diskusi ngebahas topikku barusan di kolom komentar. See you.